Kenapa istri ingin suaminya berhenti merokok? Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Hari ini, kita bahas topik yang sering bikin para istri geleng-geleng kepala dan para suami pura-pura batuk biar gak ditanya. Mas, kamu masih ngerokok ya? Saya sering ketemu pasangan di ruang praktek. Biasanya, yang lebih cerewet dari saya itu siapa coba? Betul, istrinya. Sementara, suaminya itu duduk di sebelah. Pura-pura sibuk main HP, padahal jelas-jelas dari bau bajunya aja udah ketahuan abis ngerokok. Kadang saya cuma senyum, karena ini memang drama klasik dunia medis dan rumah tangga di Indonesia. Faktanya, mayoritas pasien laki-laki yang datang dengan masalah jantung itu hampir semuanya perokok. Mungkin 9 dari 10 itu perokok. Hampir semua loh. Kalau pasien perempuan, memang lebih sedikit yang merokok. Tapi seringkali punya masalah lain seperti hipertensi dan diabetes. Tapi kalau laki-laki, ya ampun, kayaknya susah banget deh lepas dari rokok. Seolah-olah batang kecil itu punya kekuatan sihir. Padahal, kalau dilihat dari sisi medis, rokok itu benar-benar nggak ada sisi baiknya. Kandungan nikotinnya itu bikin candu, karbon monoksidanya itu bikin oksigen dalam darah berkurang, dan zat-zat kimia lain di dalamnya itu bisa merusak pembuluh darah, bikin pembuluh arteri jadi kaku. Dan akhirnya muncullah penyakit jantung koroner, stroke, sampai gangguan ereksi. Nah, bagian terakhir ini biasanya baru bikin suami agak mikir. Tapi tetap aja, 2 hari kemudian ketahuan ngerokok di belakang rumah. Yang menarik adalah, hampir semua pasien saya yang habis kena serangan jantung itu punya satu kesamaan. Mereka akhirnya benar-benar ingin berhenti merokok setelah nyawanya hampir melayang. Tapi sayangnya sering terlambat. Saya pernah punya pasien yang begitu sadar pentingnya berhenti merokok justru setelah masuk ICU. Istrinya bilang sampai nangis, "Udah dibilangin dok dari dulu, tapi bandel. Katanya ngerokok cuma 1 batang." Nah, 1 batang sehari, tapi 365 hari setahun, ya tetap aja 365 batang dalam setahun. Bukan 1, tapi 1 gudang. Saya sering bercanda sama pasien. Bapak tahu nggak? Yang paling kuat di dunia itu bukan Superman, tapi istri yang sabar menghadapi suami perokok. Karena tiap kali dibilangin berhenti, jawabannya selalu sama. "Nanti bu, pelan-pelan." Tapi pelan-pelannya itu kayak lagu dangdut, nggak kelar-kelar sampai sekarang. Sebetulnya, para istri itu bukan cerewet tanpa alasan ya. Mereka khawatir. Mereka tahu kalau suaminya itu kena serangan jantung, bukan cuma tubuh suami yang kena, tapi seluruh keluarga ikutan goyah. Anak-anak kehilangan sosok ayahnya, istri kehilangan pasangan hidupnya, dan biaya pengobatan penyakit jantung itu bukan main. Istri yang tiap hari suaminya itu batuk-batuk habis ngerokok, pasti hatinya juga ikutan sesak. Saya pernah tanya ke seorang ibu pasien, "Ibu, kenapa pengen banget suaminya itu berhenti merokok?" Dia jawab sederhana, "Soalnya saya masih pengen punya teman ngobrol sampai tua, dok." Nah, itu kalimat yang seharusnya bikin kalian terdiam. Kadang kita suka lupa bahwa perjuangan berhenti merokok itu bukan cuma soal paru-paru atau jantung, tapi soal cinta, soal tanggung jawab, soal waktu yang masih bisa dibagi bersama orang tersayang. Dan buat para suami, mungkin merasa, hidup cuma sekali, ngapain ditahan-tahan? Tapi saya suka bilang, justru karena hidup cuma sekali, jangan dihabisin sama asap rokok. Nggak keren kok kalau misalnya kamu harus bernafas pakai oksigen di usia muda, nggak bisa main sama cucu karena jantungnya itu udah rusak duluan. Keren itu kalau bisa berhenti merokok. Jadi contoh buat anak-anak dan tetap sehat sampai usia lanjut. Berhenti merokok itu memang nggak mudah. Nikotin itu punya efek adiksi yang mirip dengan narkotika. Bikin tubuh dan otak mencari sensasi yang sama. Tapi banyak cara yang bisa membantu. Mulai dari terapi pengganti nikotin, konseling, sampai dukungan pasangan. Dan disinilah peran istri itu sangat penting. Bukan cuma buat marah-marah, tapi juga jadi motivator. Kadang kalimat, "Aku sayang kamu, tolong berhenti ya," itu bisa jauh lebih kuat daripada sejuta brosur anti rokok. Jadi kalau misalnya kamu masih merokok, coba pikirkan wajah orang-orang yang kamu sayangi. Mereka ingin kamu sehat, bukan karena melarangmu menikmati hidup ya, tapi karena mereka ingin hidup bersamamu lebih lama. Setiap batang rokok yang kamu tolak, sebenarnya kamu sedang menambah waktu untuk tertawa bersama mereka. Karena pada akhirnya, berhenti merokok itu bukan cuma tentang menolak 1 batang rokok, tapi tentang memilih hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih berarti. Berhenti merokok itu bukan kelemahan, tapi keberanian. Dan seperti kata pepatah Sunda, "Henteu aya haseup nu leuwih amis tibatan nafas nu panjang bareng keluarga." Jadi yuk, bantu sebarkan video ini biar semakin banyak suami yang sadar dan makin banyak istri yang bisa tersenyum lega.